Yang pertama, kita bersyukur alhamdulillah bahwa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri kita sudah memiliki sebuah balai ataupun rangkang dalam bahasa Aceh. Ini adalah tempat dosen dan mahasiswa kita sholat, kemudian berdiskusi, kemudian ya kuliah juga, dan juga tempat ajang bagi dosen dan mahasiswa serta teman-teman sekalian memanfaatkan ini sebagai tempat diskusi ya, ataupun memperluas wacana-wacana diskursus tentang Islam, khususnya terkait dengan ekonomi syariah. Ini adalah diskusi pertama kita. Kita beri nama FEBI Intellectual Discourse. Nah, di sini kita melakukan diskursus menganalisa berbagai wacana ya. Topik yang pertama kita angkat tentang maqasid syariah. Nah, ini sebuah topik penting yang sangat mendasar ya. Karena ya syariat itu sebagaimana kita ketahui adalah jalan ya. Jalan yang berisi aturan-aturan, prinsip-prinsip hidup sebagai tuntunan dalam kehidupan manusia. Nah, akan tetapi jalan ini arahnya kemana? Apa yang menjadi dasar ataupun apa yang menjadi alasan sehingga kita harus mengikuti jalan ini? Kemudian pertanyaannya adalah dengan mengikuti jalan ini kita kira-kira akan menuju kemana? Nah, jadi sebelum kita memilih jalan, maka kita harus terlebih dahulu tahu apa yang menjadi tujuan ataupun sasaran ya, jalan tersebut. Nah, ini didiskusikan dalam konsep maqasid syariah. Nah, Dr. Adi Ar-Rahman sudah hadir di sini. Alhamdulillah, beliau adalah termasuk salah seorang aktivis dalam jaringan Maqasid Institute yang ada di Indonesia. Maqasid Institute ini diketuai oleh Dr. Jasir Auda sendiri ya. Dan Pak Adi ini termasuk orang yang ditunjuk oleh Dr. Jasir Auda untuk ya mengembangkan Maqasid Institute, kemudian mengembangkan wacana-wacana diskusi Maqasid Syariah. Kita juga sudah ada jurnal yang diberi nama Journal of Contemporary Maqasid Studies. Ya, Journal of Contemporary Maqasid Studies. Nah, jadi kita akan mendiskusi ini secara komprehensif tanpa memperpanjang waktu lagi. Kami persilakan kepada Dr. Adi Ar-Rahman untuk menyampaikan materinya. Demikian dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di sini maupun yang mengikuti secara via Zoom ya. Insya Allah akan ada rekamannya juga, kita akan letakkan di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berjumpa baik secara langsung maupun melalui virtual Zoom pada hari yang berbahagia ini di Balai Iktisadiyat FEBI UIN Araniri dan Sentrif Aceh. Suatu kehormatan bagi saya pada pertama khususon pada Dr. Hafaz Furqani, beliau adalah guru saya untuk dalam segala hal, jadi inspirasi untuk kita semua. Nah, tapi sebelum kita lanjut diskusi, saya mau disclaimer dulu ini. Nah, ini bentuk penghormatan saya kepada pertama pada beliau yang kita hormati, guru kita Jasir Auda, dan juga Dr. Ali Abdul Munim. Yang dua orang ini sangat berperan penting dalam perjalanan saya untuk memahami maqasid syariah. Disclaimer yang kedua adalah berkaitan dengan rasa hormat saya kepada Dr. Hafaz Furqani ya, yang minta tengah malam dekat-dekat besok mau berangkat ke Jambi, ke Padang, minta besok kita diskusi. Ini satu penghormatan
yang sangat luar biasa. Kalau saya nolak takut kualat, kalau saya terima takut nggak memuaskan ekspektasi beliau. Nah, ini jadi dilema ini. Tapi insya Allah dengan mengucapkan Bismillah kita berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang barangkali bisa menjadi pengantar untuk diskursus Maqasidus Syariah di Indonesia. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul, admin mohon share screen-nya dibuatkan. Oke. Pertanyaan yang sering kali muncul adalah berkaitan dengan mengapa maqasid. Mengapa maqasid? Kenapa kita harus menggunakan maqasid sebagai sebuah framework ataupun perspektif seperti itu? Sedangkan kita tahu para ulama sudah menyusun kerangka berpikir yang sering kita kenal dengan usul al-fiqh atau dasar bagaimana cara kita memahami sesuatu, dan begitu juga metode-metode lain yang kalau dirangkum ada disebut dengan bayani, ada disebut dengan burhani, ada yang disebut dengan irfani. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa maqasid? Nah, pertanyaan mengapa maqasid sesungguhnya ini dasar pertanyaan, dasar dari semua pertanyaan. Kenapa ya? Maqasid sendiri intinya adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan mengapa itu sendiri. Nah, mengapa maqasid artinya kita harus berusaha menjawab kemengapaan sesuatu. Pak Jasir sering mencontohkan pada saat kita jalan bawa mobil ketemu lampu merah, kemudian pasti kita berhenti. Nanti ada anak kecil yang bertanya, ayah kenapa lampu merah kita berhenti? Kenapa mobilnya berhenti? Karena ada lampu berwarna merah. Mengapa lampu merah harus berhenti? Karena kalau tidak berhenti kita bisa melanggar aturan. Mengapa kita tidak boleh melanggar aturan? Karena kita nanti akan ditilang. Mengapa kita harus ditilang? Karena perbuatan melanggar lampu merah dapat membahayakan orang lain. Mengapa kita tidak boleh membahayakan orang lain? Karena kita pun juga tidak mau dibahayakan oleh orang lain. Mengapa kita seperti itu? Karena Allah menyuruh kita untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan mengapa inilah yang hendak dikonstruksi dalam perspektif Maqasidus Syariah. Nah, sedangkan dalam kajian-kajian ilmiah jarang sekali kita bertemu jawaban pertanyaan mengapa, sehingga kita seringkali hanya memproduksi deskripsi-deskripsi yang seringkali diulang-ulang. Nah, ini dasar pertama mengapa kita perlu membangun kerangka berpikir maqasidi. Nah, selanjutnya pula seringkali juga mengapa maqasid juga berkaitan dengan tren cara berpikir kita. Harus diakui selama ini kita berkutat pada causality perspektif. Artinya apa? Kita berkonsentrasi pada logika sebab akibat. Jika A, maka B. Jika B, maka C. Sehingga ketika kausalnya A-nya tidak terpenuhi, seolah-olah kalau B-nya tidak terpenuhi, seolah-olah kausalitas A-nya tidak baik, tidak bagus. Misal logika sederhana, sudah ada syariat Islam, kenapa masih kemiskinannya masih tinggi? Nah, ini kan pertanyaan yang menggelitik, mengganggu pikiran, tapi kalau tidak hati-hati sangat menjebak sekali. Seolah-olah karena syariah kemiskinan berlanjut. Nah, seolah-olah sebab akibatnya tidak terpenuhi sehingga apa yang dijadikan sebab itu menjadi apa yang dianggap sebab menjadi penyebab terjadinya sesuatu. Oh, berarti syariat Islam bukanlah penyebab hilangnya kemiskinan. Ini kan kalau logika ini terus kita kembangkan, ini sangat berbahaya sekali. Nah, makanya
Padahal kalau kita periksa di dalam Al-Quran, logika yang banyak dibangun itu justru adalah logika teleologi. Logika teleologi atau logika kebermaksudan. Apapun pensyariatan, semuanya ada maksud. Kutiba alaikumusiyam. Pasti la'allakum tattaqun. Ada la'alla. Baik itu dengan penunjukan secara verbal langsung tujuan, ataupun itu dikonstruksi melalui proses berpikir tertentu. Sifat Allah sendiri, Allah mempunyai walillahil asmaul husna. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Asma al-husna. Nah, nama-nama Allah itu sesungguhnya representasi tujuan dari Allah itu sendiri. Allah disebut Ar-Razzaq, artinya Allah memberi rezeki. Artinya Allah punya tujuan mengapa Allah memberikan rezeki kepada manusia. Misalnya tujuannya apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, saya akan tambah. Nah, ini adalah bentuk bagaimana logika Al-Quran sesungguhnya adalah logika kebermaksudan. Tapi apakah ini dengan serta-merta kita meninggalkan kausalitas? Tidak. Tidak demikian. Tapi bagaimana kita meletakkan porsi causality ini dalam kerangka kebermaksudan. Nah, sehingga yang menjadi PR pentingnya itu adalah tentang bagaimana kita menentukan maksud itu sendiri. Yang seringkali terperangkap pada logika pragmatisme, utilitarianism, bahwa maksud kita apa? Mencapai kepuasan A, kepuasan tertentu, kepuasan ini, kepuasan itu. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka maqasid syariah ya apapun, walaupun dia berbalutkan agama, dia juga bisa terperangkap pada logika-logika yang dapat bertolak belakang dengan syariah itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mengapa sistem? Ya, mengapa sistem? Nah, kalau kita lihat sesungguhnya seringkali ini saya perlu mudah-mudahan penjelasan saya ini saya akui tidak cukup mewakili merepresentasi guru kita Pak Jasir Auda, dan tetapi sependek yang saya pahami banyak terjadi kesalahpahaman terhadap Dr. Jasir Auda. Salah pahaman pertama, perspektif sistem seolah-olah melegalkan membenarkan logika sekularisme, logika liberalisme. Sungguh itu jauh dari apa yang ingin beliau bangun dari kerangka berpikir mereka, Pak Jasir. Hingga beberapa tulisan-tulisan yang berkaitan yang membaca Pak Jasir Auda seringkali mensimplifikasikan, menyederhanakan sistem itu adalah ya bagaimana kalau dia berkaitan dengan HAM, berarti kita melegalkan HAM itu baik, semuanya baik. Kalau berkaitan dengan politik, ya udah dipisahkan agama dengan ini segala macam. Sehingga ruang-ruang nilai-nilai tadi seolah-olah terpinggirkan karena alasan sistem. Nah, sesungguhnya tidak demikian yang ingin dimaksudkan oleh Profesor Dr. Jasir Auda. Nah, kemudian juga seringkali berpikir Nah, sistem artinya apa? Bahwa ada, kalau di buku yang pertama, Maqasidus Syariah as Philosophy of Law, Prof. Jasir Auda membagi beberapa fitur sistem yang dia kembangkan. Yang pertama kognitif, kemudian ada purposefulness, ada multidimensionality, ada interconnectivity, dan lainnya, dan seterusnya. Nah, pada bukunya yang kedua, dan menurut saya ini adalah buku yang sangat penting kita diskusikan lebih lanjut nantinya, Re-Envisioning Islamic Scholarship, atau Al-Minhajiyah Al-Maqasidiyah, yang baru terbit tahun April 2021 ini, itu jelas sekali bagaimana prinsip holism, kemudian connectivism, sama ada istilah dalam sistem itu emergent properties, artinya kalau sebuah hubungan antar elemen itu terbangun, maka akan terjadi emergent
properties. Emergent itu keberterimaan yang menghasilkan suatu hal yang baru. Hal yang baru itu tidak lepas dari sistem yang sudah terbangun. Kalau sistemnya baik, artinya akan ada ketertiban. Kalau sistem rusak, tidak ada ketertiban. Nah, kira-kira itulah apa yang dimaksud dengan emergent. Nah, mengapa sistem ini menjadi penting? Karena gini, diskursus dalam ilmu-ilmu sosial ini sangat berkembang, sangat masif sekali. Dari modernity, postmodernity, kemudian ada lagi post apa lagi ini, dan post berikutnya ada sekularisme, kemudian post sekularisme, ada liberalisme, post liberalisme, ada apa lagi kolonialisme, post kolonialisme, dan seterusnya. Dan itu dengan berbagai varian, ada fungsionalisme, ada strukturalisme, ada konstruktivisme, ada kritisisme, ada bla bla blanya itu. Yang semuanya itu memang bagus dalam pada proses mendeskripsikan realitas. Namun sayangnya realita yang dipahami hanya realitas yang dapat dilihat saja. Sedangkan dalam Al-Quran tegas disebutkan bahwa walladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi yang pertama yang harus diimani gitu adalah al-ghaib. Al-ghaib, bukan yang lainnya. Nah, kita akan kebalik, seolah-olah realitas itu apa yang kita lihat. Padahal yang gaib justru lebih banyak komposisinya. Ini pemutarbalikan logika. Yang kemudian dalam tradisi ilmu sosial, ada keminderan kita sarjana sosial, seolah-olah ilmu sosial itu tertinggal dengan ilmu alam. Kenapa alasannya? Oh, ilmu sosial ini kompleks, ilmu alam tidak. Padahal kompleksitas alam ini jauh lebih kompleks lagi. Mata dengan sistem mata itu aja kalau diteliti nggak selesai-selesai. Nggak ada seorang dokter yang mampu meriset tentang mata secara kompleks. Setuju ya? Apalagi komponen-komponen alam yang lainnya. Artinya apa? Asumsi bahwa ilmu sosial itu kompleks, berhadapan dengan kompleksitas, terbantahkan. Nah, saya ingin share yang lain. Stop dulu yang ini ya. Saya mau share. Oke, ini bagaimana struktur ilmu alam dan struktur ilmu sosial yang selama ini kita anggap berbeda, kemudian akhirnya ada semacam repetisi ya, peniruan, imitasi dari ilmu sosial harus mengikuti cara berpikir ilmu alam, yang itu sekarang dengan positivism, kemudian ada post positivism. Ya kenapa? Karena ilmu alam diakui itu sangat canggih, dia bisa berkembang secara pesat sehingga sains teknologi itu bisa berkembang. Ilmu sosial seolah-olah mandek, tidak mampu menjawab itu. Nah, pertanyaannya ilmu sosialnya yang kompleks atau cara berpikir kita yang tidak kompleks gitu. Nah, di sini kalau kita lihat, ternyata di ilmu alam itu sudah ada yang namanya the ideal state of natural order. Ada ukuran-ukuran di dalam ilmu alam itu yang sudah diakui oleh para pengkaji ilmu alam. Misal, ukuran kita berbadan sehat, suhu badan berapa derajat. Kalau orang dewasa misal 36,5 itu adalah normal. Kalau udah 37 ada indikasi sakit gitu kan. Denyut jantung, kemudian kolesterol darah segala macam itu ada ukuran normal. Sehingga ketika terjadi kenaikan, perubahan, maka fungsi seorang dokter mengidentifikasi, mendiagnosa, dan memberikan resep supaya si suhu badan ataupun kolesterol darah lain-lainnya bisa kembali kepada keadaan normal. Nah, pertanyaannya di dalam ilmu sosial, apakah kita sudah punya the ideal state of social order? Nah, the ideal state of social order ini bukanlah tentang bentuk pemerintahan, bukanlah tentang harus demokrasi, harus khalifah dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi bagaimana pola relasi manusia dengan manusia. Nah, kapitalisme itu sudah mengkonstruksi bahwa pola relasi manusia dengan manusia adalah rasionalitas, utilitarianisme. Kalau untung ya kita berteman, kalau enggak sorry dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, berarti itu adalah bukan the ideal state of social order yang diinginkan oleh semua.
Saya yakin di dunia ini tidak ada orang yang menolak kejujuran. Tidak ada orang yang menolak cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, saya belum menemukan buku yang mengatakan bahwa hubungan relasi sosial manusia itu adalah cinta. Belum ada buku yang nyebut seperti itu. Ini sebagai contoh ya, karena kita berusaha mengkonstruksi social ordernya. Sehingga ketika masuk ke ranah pekerjaan misalnya, yang ada itu sistem yang berkotak. Ya, kalau bukan A berarti tidak B, seperti itu. Kalau bukan B berarti dia tidak bisa masuk kategori A. Ya, kita semua paham lah. Kalau bukan orang ini berarti ini tidak bisa nih. Kalau bukan ini tidak bisa. Itu artinya apa? Kita menyekat manusia dengan kotak-kotak yang nisbi. Padahal kita diciptakan semua manusia, nggak ada yang kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalaulah persoalan the ideal state of social order ini bisa kita selesaikan, insya Allah kita bisa menurunkannya dalam bentuk empirical reality, ada normal, devian, kemudian ada melahirkan teoris, law, hipotesis, applied science, dan seterusnya. Nah, persoalan dalam ilmu sosial itu selalu pada persoalan bagaimana kita mengkonstruksi the ideal state of social order. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Lalu apa hubungannya dengan maqasidus syariah, gitu kan? Apakah syariah kan Islam ini? Terus gimana? Ya, berarti Islam ini kita, saya tidak konsisten dengan logika bahwa kita harus melepaskan hal-hal yang berbau yang bisa menyebabkan hubungan kita sesama manusia terjebak pada logika-logika parsialisme. Nah, maka disitulah tugas kita adalah bagaimana mengkonstruksi cara berpikir maqasidi yang langsung kita gali dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri nyatakan dirinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau wujud dari Al-Quran perilakunya adalah Muhammad, maka Muhammad itu diutus untuk rahmat sebagian alam. Nah, kalau kita tidak mampu mengkonstruksi cara berpikir Quran untuk seluruh alam, berarti kita gagal dong dalam membaca pikiran Al-Quran untuk tatanan sosial kita. Nah, lalu tentu pertanyaannya gimana cara mengkonstruksi cara berpikir Qurani tersebut. Nah, ini saya menyampaikan ini mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Karena dengan tidak menyiapkan slide sama sekali ini 9 menit lagi tersisa. Oke, cara yang pertama kita bisa lihat redaksi di dalam Al-Quran yang itu diulang-ulang seringkali. Apa yang diulang-ulang, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Di ayat yang lain di surat yang berbeda Al-Baqarah 129 juga di yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim inna anta azizul hakim. Di surat Al-Jumu'ah disebutkan juga minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ada kecenderungan sama terus, yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitab wal hikmah. Nah, ini agak berbeda. Nah, kalau kita lihat kenapa Allah mengulang-ulang yatslu alaihim ayati, yatslu alaihim ayati. Ya, kata yatslu, kalau nggak salah ini mohon maaf TKB kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Kata yatslu itu kan artinya menghimpun, mengumpulkan ya. Menghimpun, mengumpulkan atau membaca. Membaca dengan cara tartil. Tartil menghimpun, mengumpulkannya secara komplit. Kata qara'a juga membentuk kata quru yang artinya juga himpunan seperti itu ya. Artinya tugas kita adalah bagaimana cara kita menghimpunkan tilawatil ayat. Menghimpun, mengumpulkan ayat-ayat tadi. Nah, menghimpun, mengumpulkan ayat-ayat tersebut, itu tidak hanya sebatas ayat-ayat yang bisa kita baca. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran juga disebutkan,
fi afaki wa anfusihim. Adanya di semesta ini dan juga pada diri kita sendiri. Nah, ini jadi proses yang pertama yang disebut dengan tilawah al-ayat, proses menghimpun ayat. Nah, yang kedua disebut wa yuzakkihim, tazkiyah. Nah, ini Pak Jaser dalam buku yang baru itu sangat jelas bahwa konstruksi pengetahuan di dalam Islam itu adalah berbasiskan pada kalbun salim, kalbun yang bertazkiyah. Karena mustahil ilmu yang yang digari dari al-wahyu bisa dibangun dengan bersih kalau alat yang menggalinya tidak bersih. Kalau kata orang Melayu, kalau ingin menyapu, sapunya bersihkan dulu. Kalau menyapu dengan sapu yang kotor, hasilnya jangankan akan bersih, lantainya bertambah kotor. Yang terakhir, ta'limul kitab wal hikmah. Nah, ini proses edukasi, proses literasi. Sayang sekali ini baterai saya udah hampir habis. Tapi setidaknya dari proses ini sebenarnya ada nanti kalau kita lanjutkan mungkin di sesi yang lain. Pak Prof. Jaser Auda ada membangun cycle of reflection ya, mulai dari menentukan purpose, kemudian circle of reflection, membentuk framework, kemudian membentuk semacam formative teori yang itu dikonfirmasi lagi dengan purpose. Kemudian ada 7 elemen, apa yang disebut dengan 7 elemen, bahwa suatu tujuan harus dikonstruk melalui 7 elemen. Ada purpose, ada konsep, ada yang disebut dengan qimah atau values, ada command, ada sunan atau hukum universal, dan seterusnya. Nah, mungkin untuk sesi ini saya cukupkan dulu. Kita lanjut diskusi. Mudah-mudahan kalau yang 7 elemen dan lainnya kita bisa diskusikan di lain kesempatan. Ini baterainya ada. Saya sambung ke ini dulu. Nah, masih ada baterai kita. Baik, terima kasih Pak Dr. Adi Rahman, penjelasan yang luar biasa ya. Alhamdulillah juga bersama kita hadir para gure ini. Ya, gure kita ya di bidang syariah, di bidang ekonomi Islam juga ada Pak Dr. Jabar Sabil. Insyaallah guru kita nih. Ya. Pak Wan. Pak Ridwan Nurdin yang baru datang juga. Kemudian ada Pak Tengku Khairul Badri dan Pak Dr. Isra Ahmad Syah. Jadi ya masing-masing semua harus memberikan perspektifnya ya. Kira-kira maqasid syariah. Dia tidak mesti harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Jaser Auda. Kira-kira bagaimana pandangan gure-gure kita sekalian ya terkait dengan maqasid syariah. Ya, dipersilakan. Tes. Nah, itu udah bagus ya. Hah? Yang online-nya gimana caranya, Mas? Dalam hal ini
memang tidak akan sampai pada deskripsi. Jadi sampai pada deskripsi. Sunnatullah. Jadi itu sesuatu yang memang semacam sunnatullah dan keilmuan sosial. Jadi sehingga perlu pendekatan yang bisa menghasilkan bentuk-bentuk preskriptif. Yang bisa saya sampaikan tadi itu bahwa ideal state dalam konteks keilmuan sosial itu menurut penemuan itu dilakukan dengan pola-pola merujuk pada kausalitas atau kausalitas tetap menggunakan pola kausalitas seperti itu untuk bisa sebuah ideal state. Jadi hal yang seperti ini berbeda kita berbicara dalam konteks hukum. Kondisinya kalau kita berbicara itu bisa dihasilkan karena ideal state itu bisa dihasilkan karena hukum dalam konteks konvensional menganut adanya kedaulatan hukum. Yang kalau kita lihat itu memang sebagai sesuatu jadi itu di luar kekuasaan manusia. Dalam konteks hukum syariah itu merujuk kepada realitas yang sifatnya juga transenden, tapi lebih lagi nilai transenden karena memang bersifat ilahiyah. Jadi di sini kita menemukan ada perbedaan pada tataran paradigmatik kalau kita berbicara klasik dalam konteks hukum dan sosial. Baik, tadi saya menarik ketika memang dinyatakan bahwa dalam hal ini maqasid itu digunakan sebagai pendekatan. Kalau kita baca buku Yasser itu memang menggunakan system approach untuk mengkajinya. Tetapi ada satu permasalahan yang saya lihat dalam buku maqasid spesifikal itu system approach itu saya melihat eksplorasi untuk metode dalam konteks perjalanan sejarah lah luas dieksplor. Tetapi saya menemukan satu hal yang saya itu terjadi kekosongan ketika berbicara implementasi maqasid. Ketika memang porsi huruf itu diperluas, ini menimbulkan permasalahan pada konteks hukum syariah. Karena
nilai transenden daripada sumber hukum itu menjadi sesuatu yang nggak bisa dimoderasi. Kalau kita merujuk keberadaan mazhab-mazhab dalam Islam, kita tetap menemukan adanya dua kecenderungan. Yang satu kecenderungan normativisme yang lebih kepada tekstualitas, satu lagi cenderung pada kontekstualisme yang memang melihatnya itu secara empiris. Nah, dua kecenderungan ini sesuatu yang harusnya dimoderasi. Nah, tetapi saya ketika membaca tulisan Pak Prof. Jasser itu cenderung melihatnya dari perspektif yang empirisme. Artinya ketika berbicara tentang maqasid itu keberadaan kausalitas natural itu langsung dipahami sebagai memiliki sifat memiliki sifat imperatif, seolah-olah sesuatu realitas yang sifatnya itu natural ataupun realitas sosial yang kemudian menjadi nilai-nilai moral itu memiliki satu daya ikat yang itu kemudian menimbulkan permasalahan ketika orang hukum berbicara tentang iltizam dalam hukum. Nah, ini permasalahannya. Nah, jadi kalau misalnya kita merujuk kepada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa memang realitas sosial itu sifatnya deskriptif, ini justru dilihat preskriptif. Nah, ini permasalahannya yang kemudian menimbulkan keraguan untuk menjawab pertanyaan, maka itu pendekatan atau metode. Nah, ini persoalan. Jadi saya kira kalau kita hendak melihat maqasid, maka di sini kita harus kembali kepada pemetaan dasar dengan pendekatan epistemologi. Artinya secara epistemologikal, maqasid itu tidak bisa dikatakan metode di satu sisi. Kenapa tidak bisa? Karena memang dia tidak aplikatif. Sehingga kalau kita melihat usul fiqh itu selalu saja operasional maqasid itu membutuhkan modus-modus yang lain. Nah, misalnya istihsan, maslahat mursalah. Kalau kita merujuk Imam Al-Ghazali, beliau justru mengatakan itu kembali kepada tarjih maslahat. Nah, dan hal yang serupa itu bisa kita baca dari pendapat Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur. Nah, beliau juga mengatakan begitu. Dan Ibnu Ashur mengeksplor penggunaan satu zari'ah untuk konteks operasionalisasi maqasid, maslahat mafsadat. Nah, jadi kalau begitu, maqasid itu bukanlah sesuatu yang sifatnya metodologis, tetapi dia lebih kepada sesuatu yang memang dia punya fitrahnya sendiri sebagai filosofis, sebagai filosofi daripada hukum. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah maqasid itu filosofi hukum atau filosofi Islam? Nah, ini. Nah, saya melihat tidak tepat kalau kita melihatnya sebagai filosofi Islam. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang permasalahan maqasid, itu selalu dalam konteks kebutuhan yang mengatur perilaku hidup manusia. Selalu ke situ. Bukan satu filosofi yang memperjelas realitas alam. Nah, jadi kalau begitu, kita harus melihat maqasid sebagai filosofi hukum. Jadi kalau begitu, ada benarnya ketika memang sebagian ulama, ya, sebagian tokoh-tokoh, kalau misalnya kita di sini melihatnya Pak Juhaya misalnya, itu beliau lebih melihat maqasid itu sebagai maqasid tasyri'nya. Nah, jadi kalau begitu kita membatasinya tidak terlalu luas, tapi memperbatasi di tataran itu. Nah, jadi kalau ini yang kita lihat, saya kira ini akan relevan. Misalnya seperti yang dicontohkan tadi tentang lampu merah. Itu kan ditulis sama Prof. Jasser di bukunya Maqasid for Beginner. Kan begitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu bisa menyatukan antara aspek akhlaki daripada hukum dan aspek qadai. Aspek qadai yang berupa penetapan hukum, sifat iltizamnya itu. Nah, jadi saya kira kalau kita berbicara dalam konteks maqasid sebagai suatu pendekatan untuk keperluan ilmiah, baik itu untuk keilmuan sosial maupun keilmuan hukum, maka polanya ya menggunakan pola preskriptif, kawaid fikih misalnya, penggunaan kaidah
Darul Mafasid Muqaddam an Jalbil Masalih. Jadi kalau begitu metode yang paling utama adalah tarjih. Jadi saya kira itu sesuatu yang mungkin perlu kita ini kan dahulu. Dan untuk konteks Aceh hari ini, kalau kita melihat keberadaan makasid itu sangat urgen di tengah kodifikasi taknin di Aceh, karena hanya makasidlah yang bisa menyatukan antara fikih, uruf atau adah, dan kanun. Jadi ketiga hal ini yang bisa menyatukannya adalah makasid. Nah, jadi saya kira sangat-sangat penting membicarakan makasid dalam konteks dia itu sebagai satu pendekatan, terserah mau digunakan ke dalam keilmuan manapun. Kalau untuk konteks hukum, hal itu juga berlaku karena hukum itu punya fitrah interdisipliner. Nah, jadi saya kira baik itu ilmuwan dalam artian saintis, baik itu sosiolog maupun ahli hukum yang humaniora khususnya, semuanya memerlukan itu sebagai pendekatan. Tapi kita harus melihat fitrahnya dalam konteks tarjih maslahat yang itu bisa menghasilkan hasil yang preskriptif. Mungkin perlu juga saya mengungkapkan satu hal. Saya pernah membaca tulisan Muhammad Husni Muaz, dosen FKIP di Makassar. Iya, beliau bagus sekali ketika menuliskan itu, dan saya melihat itu sudah bisa kita gunakan sebagai kerangka dalam informasi. Mungkin demikian. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sangat luar biasa sekali tanggapan dari beliau. Dan terakhir beliau menyebut nama guru saya, Pak Husni. Beliau adalah apa? Karena kalau dosen atau segala macam sangat formal, dan beliau tidak mau dipanggil seperti itu. Buku beliau ada 3 yang terbaru, itu tentang Al-Quran dengan pendekatan apa yang disebut sebagai pragmatic approach. Bukan pragmatis tapi pragmatik. Itu akan sangat menarik lagi diskusinya. Dan yang saya sampaikan beda antara natural order and the ideal state of social order itu digali dari buku beliau Anatomi Sistem Sosial. Berikutnya buku beliau itu ada buku Sekolah Perjumpaan. Itu juga sangat luar biasa sekali. Nah, barangkali saya sepakat dengan apa yang Pak Dr. sampaikan tadi, bahwa Pak Jaser menyisakan ruang untuk diskusi. Dan itu saya akui juga, dan beliau mengakui, sehingga banyak terjadi misperception tentang apa yang beliau tulis dari bukunya yang pertama tentang Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law, System Approach itu. Makanya di buku yang kedua, itu beliau menuliskan secara tegas, Re-envisioning Islamic Scholarship, Maqasid Methodology as a New Approach. Jadi posisi beliau, maqasid metodologi yang beliau sebutkan itu adalah sebuah pendekatan. Nah, kebetulan beliau memang seorang faqih, seorang fuqaha, belajar hukum dan juga kuliah sistem tersendiri secara terpisah. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara syariah atau fikih atau hukum, yang kita diskusikan hari ini itu fikih sebagai sebuah berpikir yang arti dasarnya understanding, yang dalam bahasa emosional adalah hermeneutik, atau the history of faith, atau istilah the history of jurisprudence. Nah, sayangnya kita ketika bicara syariat Islam, yang kita diskusikan adalah the history of Islamic law, atau the history of jurisprudence, bukan fiqh sebagai sebuah kerangka berpikir. Nah, dalam kata pengantarnya di buku yang terbaru ini, beliau menjelaskan kata fikih itu merupakan konsep sentral di dalam Islam, yang kalau kita lihat di dalam wahyu, setidaknya ada 5 makna dari kata fikih itu. Yang pertama adalah a deep understanding
of Islam as din, pemahaman yang mendalam terhadap Islam sebagai sebuah agama, so way of life atau worldview. Yang kedua adalah a deep understanding of the proof, science atau ayat, pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat. Yang ketiga adalah a high capacity for sound judgment and leadership. Ya, itu berkaitan dengan tindakan, berkaitan dengan bagaimana kita, kapasitas kita untuk memahami atau melakukan apa yang sudah kita ketahui tadi. Yang keempat, the ability to teach knowledge, kemampuan untuk memberikan pengajaran, menyampaikan pengetahuan. Dan yang kelima, realize knowledge for the benefit of Muslim and humanity in this life and the next. Jadi sebuah kesadaran pentingnya pengetahuan itu memberikan manfaat untuk umat Muslim atau kemanusiaan secara umum, untuk kehidupan kita hari ini dan masa akan datang. Nah, Pak Jasir ingin ngajak kita berbicara fikih dalam konteks itu, bukan dalam konteks the history of jurisprudence. Kalau di history of jurisprudence artinya kita mendiskusikan produk-produk fikih yang sudah diwariskan oleh para ulama salafus salih, ulama terdahulu. Apakah itu salah? Enggak, itu penting untuk kita mengetahui cara berpikir mereka, bagaimana mereka menjawab persoalan-persoalan waqi'i yang terjadi pada saat itu. Nah, oleh sebab itu, memahami jurisprudensi Islam yang banyak sekali kita warisi menjadi penting. Makanya Pak Jasir dalam bukunya yang baru itu mengklasifikasikan ada setidaknya 4 ruang lingkup keilmuan ya. Kalau selama ini kita mengikuti cara berpikir Aristotelian dengan theoretical studies, empirical studies, kemudian practical studies, Pak Jasir mengklasifikasikan menjadi 4 hal. Yang pertama dia sebut dengan usul studies, yang sifatnya filosofis, yang sifatnya metodologis. Yang kedua yang disebut dengan phenomena studies, ini bagaimana kita mengkaji fenomena, apakah fenomena sosial ataupun fenomena alam. Yang ketiga disciplinary studies, ya disiplin-disiplin keilmuan yang akan menghasilkan teori-teori. Yang terakhir adalah strategic studies, studi-studi kebijakan strategis, bagaimana usul studies, fenomena studies, kemudian disciplinary studies tadi betul-betul sampai kepada level implementasi. Nah, ini yang dibangun oleh Prof. Jasir Al-Huda dalam bukunya yang terakhir ini, yang terbit pada bulan April. Saya ingin berdiskusi panjang lebar terkait ini, namun laptopnya sudah pudur, kata orang Minang, sudah padam. Jadi mudah-mudahan kalau ada sesi lain kita lanjutkan, Pak Ros. Mungkin itu dari saya. Silakan berikutnya Pak Tengku Khairul Badri, Pak Isra, Pak Ridwan Nurdin. Pak Khairul Badri dulu. Oh ya, Pak Ridwan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya baru datang di Todong begini, saya tidak ada bahan Pak. Ya, Tidak di rumah Pak Wan sudah ada buku Abang Soleh. Saya sudah pernah lihat masalah. Jadi terkait dengan Makassar ini tidak menjadi isu begitu lama di kita. Tetapi ini menjadi isu sekarang. Tapi sekarang itu dipahami dalam konteks yang tidak positif, bukan konteks yang positif. Nah, ini yang kita sebenarnya harus meluruskan bagaimana bisa seperti ini. Dan kita ini melihat hukum Islam itu dari tujuannya. Kita kemaslahatan ini banyak pihak yang masih meragukan apakah masalah itu sebagai tafsir. Dan tentunya ini sudah kita sadar bahwa hal ini penting.
apa yang disampaikan oleh banyak pihak, termasuk Jasir Audah, seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, tentunya ini sesuatu yang sangat perlu kita kembangkan, perlu kita pelajari kembali bagaimana hukum Islam itu eksis dalam konteks modern. Ya kan, eksis hukum dalam konteks modern tidak dalam sistem. Ya kan, modern dipahami sebagai sistem. Kalau seperti itu bisa dipahami, maka pengembangan hukum Islam ke depan itu semakin menarik dalam konteks seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih penghargaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ridwan Nurdin. Berikutnya Pak Tengku Khairul Fadli dan terakhir nanti dari Pak Dr. Isra Ahmad Syah. Terima kasih. Nanti baru penutup Pak Dr. Adi lagi ya. Terima kasih kepada Pak moderator yang sudah mempersilahkan. Saya ingin belajar banyak nih dari pemateri kita. Jauh-jauh datang dari Jambi, bagusnya kan kita belajar banyak dari beliau. Saya tidak seperti dua guru saya tadi yang cukup bagus, maksudnya mengelaborasi ya persoalan ini ya. Barangkali diizinkan saya untuk bertanya aja nih Pak. Pertanyaan aja ini ya. Ya ini guru-guru kita semua yang hadir di sini, izinkan saya bertanya. Menurut Jasir Audah itu sendiri, di mana letak atas syariah itu dari perspektif ya disiplin-disiplin ilmu keislaman itu sendiri. Beragam cara pandang memposisikan maqasid itu sendiri. Jadi mungkin bisa lebih dikerucutkan itu ya. Bagaimana beliau memposisikan. Kalau dulu kan ulama-ulama kita itu ya, menjadikan maqasid itu bagian daripada suci. Kemudian beberapa pembaharu ataupun tokoh-tokoh belakangan ini kemudian mencoba memisahkan, artinya memperluas cakupan maqasid sendiri. Sebenarnya kita punya membacaan jadi bingung, ya. Makanya semua orang ngomong maqasid sekarang ya. Jadi semuanya dihubungkan dengan maqasid. Nah, mungkin ya pertanyaannya bagaimana sebenarnya pandangan Jasir Audah itu sendiri dalam memposisikan maqasid syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hubungan antara maqasid dengan maslahat menurut Jasir Audah. Ini saja yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dua berat. Ada nggak nanya lagi yang tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit saja malah ingin bertanya pandangan dari Dr. Adi sendiri ya, bahwa kira-kira kalau pandangan Dr. Jasir Audah kita masukkan, kita aplikasikan pendekatan sistem maqasid syariah itu ke dalam konteks muamalah. Misalnya kita ambil satu kasus penyelesaian kemiskinan. Nah, ini bagaimana meletakkannya? Nanti kira-kira itu memberikan gambaran bagi kita dari sisi muamalah. Ini itu saja agar nanti kemudian ini juga menjadi pelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Tengku Khairul Fadli dan juga guru kita Dr. Isra. Tengku Khairul Fadli ini jebak layar saya lagi ini. Kemarin dia ngetreng saya terus asistennya Pak Wan gitu. Aduh. Baik, bagaimana posisi maqasid itu dalam perspektif Jasir? Kalau kita lihat dari judul bukunya, Maqasid Syariah, Maqasid Methodology as a New Approach. Ada dua terma, Maqasid Methodology, terus dia posisikan itu sebagai a new approach. Artinya apa? Pak Jasir seolah ingin keluar dari frame bahwa maqasid itu adalah milik disiplin ilmu hukum, ilmu syariah. Seperti yang selama ini berkembang. Walaupun beberapa riset terkait dengan Shatibi sendiri, ya Shatibi tidak hanya bicara tentang
fikih di situ, tidak bicara tentang hukum saja, tapi juga bicara kalam dan lain sebagainya. Nah, saya tidak orang yang mendalami muafakat ya, baru kemarin masuk ashabul muafakat. Saya ingin bicara konteksnya Pak Jasir. Jadi beliau betul-betul ingin mengkonstruksi sebuah metodologi untuk menemukan maqasid itu sendiri. Mengapa? Karena kegelisahannya gini, orang banyak bicara maqasid seperti Tengku sampaikan tadi, tapi pada ujungnya memposisikan maqasid itu hanya sebagai logika instrumental. Maqasid sebagai instrumen untuk pengukuran tertentu. Nah, ini di ekonomi Islam ini banyak sekali nih. Apa dikit maqasid, apa maqasid indeks, apa maqasid. Yang terkadang itu lebih simplifikasi lagi seolah-olah maqasid ad-daruriyal khamsah itu hifzuddin, hifzun nafs, sampai mal itu seolah-olah dipaksakan dengan indikator-indikator yang dibangun oleh ekonom-ekonom neoklasik. Nah, ini yang terjadi sekarang. Nah, Pak Jasir tidak mau kayak gitu. Pak Jasir ingin membuat bagaimana cara kita mengekstrak maqasid itu dari Al-Quran itu sendiri. Karena sumber utama pengetahuan tegas beliau menyebutkan adalah wahyu itu. Karena wahyu itulah yang membimbing kita, kata beliau kan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ini masuk pertanyaan yang kedua. Kalau posisi maqasid dan maslahah nanti, ini agak berat. Saya ketawa dia. Bagaimana kita menggunakan perangkat metodologi? Nah, ada step-step yang dibangun oleh Pak Jasir. Yang pertama dia sebut dengan purpose. Artinya kita menentukan tujuan terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita membangun tujuan tadi? Walaupun ini beberapa teman-teman di Maqasid Institute ada yang melakukannya dengan cara yang berbeda, tapi oleh Pak Jasir ya silakan. Selama itu tujuan Anda adalah untuk mengkonstruksi maqasid itu sendiri. Tapi kalau kita ambil garis yang ditulis beliau dalam buku, yang pertama adalah apa yang dia sebut dengan purpose, yaitu menentukan tujuan. Dari mana kita bisa menentukan tujuan? Yang paling gampang kata beliau adalah dengan mencari Asmaul Husna, memahami Asmaul Husna. Kenapa? Karena nama Allah itu melekat padanya tujuan Allah itu sendiri. Allah Ar-Razzaq, Allah Asy-Syakur, Allah apalagi. Semuanya itu melekat tujuan di sana. Ya, sehingga misal Allah Ar-Razzaq. Nah, dengan bantuan Al-Quran, digital banyak sekarang, misal kita cari kata Razaqah, itu akan terbangun semacam web of meaning. Nah, jadi kata kunci yang kedua adalah web of meaning. Itu yang saling terhubung. Apa aja komponen dari web of meaning itu? Ada purpose itu sendiri, ada konsep, ada values, ada command atau amar, ada sunan atau universal law, ada proof, bukti-bukti al-ayat, ada 7 elemen, saya lupa ada materinya, nanti bisa saya share juga nanti ke Pak Fas. Nah itu. Nah kalau framework 7 elemen itu sudah terbangun, maka kita akan lakukan apa yang beliau sebut dengan critical literature and reality. Jadi kita harus melakukan kritik literatur maupun realitas terhadap isu atau tema yang kita kaji. Nah, selanjutnya barulah terbentuk yang namanya formatif teori, yang itu harus dikonfirmasi lagi dengan tujuan kita. Ini jangan-jangan teorinya berseberangan dengan tujuan yang ingin kita capai. Nah, jadi di situ logika teleologi yang ingin dibangun oleh Ustadz Jasir Auda. Nah, barangkali itu jawaban sementara terhadap pertanyaan Dr. Isra tadi. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita diskusikan, dan insya Allah kalau memungkinkan nanti kita undang Prof. Jasir sendiri untuk diskusi di forum Iktisadiyat Febi atau Sentrif ini. Insya Allah nanti saya komunikasikan dengan beliau. Pak, kalau Tengku mengatakan beliau ngomongnya bahasa Inggris atau bahasa Arab, bahasa apa yang mau? Nah, seperti itu. Kenapa kemudian kata beliau, bahasa Inggris itu bahasa penjajahan, bahasa Islam itu ya bahasa Arab.
Seperti itu. Jadi jangan terhegemoni dengan bahasa Inggris. Kira-kira seperti itu. Apakah kita wajib belajar bahasa Inggris? Ya, itu untuk komunikasi. Tapi jangan kita terpenjara dengan framework keinggrisan. Makanya Dr. Ali Abdul Munim itu justru membangun kerangka epistemologi maqasidi itu salah satunya al-Arabiyah. Berpikir dengan cara Arabi, bukan dengan bahasa Arab, tapi berpikir Arabi. Ya, berpikir Arabi contohnya yang saya sebutkan tadi kan, ahla, ala, usar, asara. Itu adalah satu kata, 3 kata yang berbeda tapi merujuk pada makna yang sama, yaitu family dalam bahasa Inggris atau keluarga dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab punya varian-varian bahasa yang itu mewakili makna. Ini berpikir Arabi yang disebut oleh Dr. Ali Abdul Munim. Pak Dr. Abbas pernah ikutin kajian beliau yang sangat kompleks dan mendalam sekali. Nah, itu mungkin ini terakhir Tengku nanya apa hubungan maqasid dengan maslahah. Ini agak berat nih. Sebenarnya beliau punya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ini harus saya buat disclaimer terlebih dahulu. Nah, seringkali ada terbangun semacam cara berpikir bahwa maqasid itu untuk mencapai maslahah. Sehingga seolah-olah pada ujungnya apa-apa kalau sudah maslahah berarti itu maqasidi. Nah, pertanyaannya, maslahah itu kan seperti apa? Nah, makanya Pak Jasir dari dalam bukunya yang kedua ini tidak menggantungkan maqasid itu di kata maslahah. Tapi maqasid itu harus kita gantungkan dengan tujuan apa yang ingin kita capai gitu loh. Misal tujuan kita adalah mengentaskan kemiskinan seperti tadi yang dicontohkan oleh Dr. Isra. Maka harus kita cari terlebih dahulu apa kata Allah menyatakan dirinya yang berhubungan dengan kemiskinan itu. Kalau Allah menyebut dirinya adalah Ar-Razzaq. Terus kenapa ada miskin misalnya? Oh, ternyata setelah digali-gali Al-Quran, ternyata Allah itu memang sengaja ada yang diberikannya kekuatan, rezeki berupa kekayaan, ada juga yang diberikan rezeki dalam bentuk yang berbeda seperti itu. Ini ada sunatullah di sini, hukum alam yang tidak bisa kita labrak. Nah, kalau begitu, apa tujuan kita? Kalau bahasa ekonominya, memperkecil Gini rasio atau kesenjangan. Nah, caranya gimana? Nah, nanti dikonstruksi lagi, dicari lagi makna-makna tadi. Jadi, dengan cara berpikir kayak itu, kita tidak bisa sesuatu itu berhenti dengan kata maslahah saja. Kalau udah maslahah, selesai urusan itu. Ini kenapa ini boleh ya maslahah? Ini apa? Pada ujungnya Asia al-maslahah. Jadi asal dari segala sesuatu ya kebaikan. Nah, kayak gitu. Cara pikirnya kita akan bisa menghalalkan segala sesuatu atas pertimbangan maslahah. Nah, ini menurut saya konstruksi yang berpikir yang tidak berketujuan menurut saya. Memang maslahah itu muara akhir. Tapi apakah muara itu bisa kita capai kalau seandainya tujuannya tidak? Misalnya kita mau ke pulau sana. Ke pulau sana itu abstraksi kita adalah bahagia, maslahah. Tapi apakah bisa kita ke pulau sana kalau kendaraan untuk mencapai pulau tadi justru tidak maslahah? Ya kan? Kita mau ke maslahah, tapi yang kita pakai berenang sampai pulau. Belum sampai tujuan udah mati. Tenggelam kan? Kenapa? Oh, itu boleh kan untuk mencapai maslahah boleh. Nah, ini konstruksi yang berpikir yang tidak baik. Atau kita ingin pulaunya dekat, tapi kita ambil kapal yang besar sekali. Alih-alih sampai tujuan, sungainya jadi rusak. Nah, lagi-lagi itu tidak bisa ini. Jadi maqasid tidak bisa dikangkangi dengan kata maslahah seperti yang sehari-hari ini berkembang. Akan tapi bahwa maslahah menjadi salah satu tujuan itu benar. Tapi tidak bisa sebaliknya seperti itu. Tujuan tadi hanya berhenti dengan kata maslahah. Nanti orang yang mau poligami, kenapa boleh maslahah kebaikan? Nah, ya kan? Kalau semuanya berhenti dengan kata maslahah, selesai urusan semuanya. Tidak perlu capek-capek masuk fakultas syariah. Kan? Kalau apa jawabannya ini boleh? Boleh ini maslahah. Boleh minjam uang di bank riba. Ya terpaksa darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat menghalalkan yang sulit.
Tubihul mahzurat, ya justru membolehkan yang haram. Nah, kalau kayak logika ini, masalah itu kita letakkan seperti itu, apa bedanya dengan utilitarianisme? Seperti itu. Mungkin itu penjelasan saya yang sangat miskin sekali. Mudah-mudahan bisa memantik pikiran kita. Mudah-mudahan bisa ada sesi lain untuk diskusi. Kalau saya nggak sanggup jawab, nanti kita undang Dr. Ali Abdul Munim mungkin, ataupun Pak Jasir Auda sendiri untuk berdiskusi di ruang yang terhormat ini. Dari saya demikian. Allah, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Dr. Adi Ar-Rahman atas diskusinya yang sangat mencerahkan tadi ya, dan juga banyak insight-insight baru yang beliau sampaikan ketika mengurai bagaimana sebenarnya perspektif ya ataupun pandangan Jasir Auda dalam diskursus Maqasid Syariah. Nah, Maqasid Syariah ini sangat panjang ya, sangat panjang. Kalau menurut CKB itu ditarik sampai ke Imam Juwaini, kemudian ya, dan diskursus itu terus berkembang ya sampai ke era Jasir Auda. Nah, jadi ini menjadi PR bagi kita untuk mendalami lebih lanjut konsep Maqasid Syariah ini. Apakah dia, ya saya kembali lagi tadi ke pertanyaan awal kita, apakah kita menjadikan Maqasid ini sebagai disiplin ilmu atau sebagai approach atau sebagai metodologi. Nah, jadi karena beda-beda implikasinya. Kalau Maqasid Syariah sebagai disiplin ilmu dengan itu beda-beda. Baik, sudah azan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul bersama. Saya harus menguras pikiran saya tadi. Jujur, ini jawaban pertama saya dengar di sini. Saya disertasi saya.